Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kali ini saya ingin membahas tentang materi geografi, yaitu tentang konsep dasar geografi. Tapi sebelum lanjut, simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya lanjutkan. Konsep dasar geografi ini adalah suatu konsep yang berkaitan langsung dengan fenomena geosfer atau fenomena yang ada di bumi dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan konsep ini itu menurut saya menjadi ciri khas, salah satu ciri dari ilmu geografi. Ada 10 konsep di dalam geografi, mulai dari lokasi, jarak, pola, keterjangkauan, diferensiasi area, kemudian juga ada interaksi, keterkaitan keruangan, aglomerasi, morfologi, serta nilai kegunaan. Kita bahas yang pertama, yaitu konsep lokasi. Nah, lokasi. Lokasi ini adalah suatu konsep yang berkaitan dengan lokasi, letak suatu tempat di permukaan bumi. Seperti itu, di mana letak suatu tempat di permukaan bumi ini itu bisa dilihat apakah secara astronomis atau secara geografis. Bedanya apa? Kalau secara astronomis itu lokasinya sudah pasti tetap tidak akan mengalami perubahan karena mendasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Sementara geografis itu adalah suatu lokasi yang berkaitan dengan kondisi daerah di sekitar lokasi yang kita bahas. Kita ambil contoh langsung. Misalnya di sini lokasi astronomis wilayah Indonesia. Karena lokasi astronomis atau lokasi absolut ini sifatnya mutlak berdasarkan garis lintang dan garis bujur, sepanjang wilayah Indonesia tidak mengalami perpecahan, maka angkanya akan sama ini, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian kalau dari barat ke timur, yaitu dari 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini lokasi absolut, tidak bisa berubah sepanjang daerah itu ada di situ. Ini hanya menjadi milik Indonesia. Nanti kalau misalnya wilayah Papua pisah misalnya, otomatis ini juga akan berubah. Tetapi kalau ternyata tidak mengalami perubahan, angka-angka ini sifatnya mutlak. Sementara kalau kita bahas lokasi geografis, yang tadi saya katakan berdasarkan keadaan di sekitarnya, Indonesia adalah suatu daerah yang dibatasi atau di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini contoh sederhana. Atau misalnya Jawa Timur. Jawa Timur adalah suatu provinsi yang dibatasi di sebelah baratnya adalah Jawa Tengah misalnya. Di sebelah timurnya adalah nanti ada laut. Nah, seperti itu. Jadi, lokasi berdasarkan wilayah sekitarnya. Kalau kita bahas misalnya Surabaya. Surabaya adalah suatu daerah yang di sebelah selatan berbatasan dengan Sidoarjo, di sebelah barat berbatasan dengan Gresik, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Lamongan, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah konsep jarak. Nah, konsep jarak ini berkaitan dengan jarak. Konsep jarak ini juga dibagi menjadi dua, apakah sifatnya absolut atau relatif. Dan ini sangat penting sekali karena dengan mengetahui jarak suatu tempat, kita bisa memperkirakan kira-kira akses suatu barang itu bagaimana, harga suatu barang seperti apa.
Misalnya jarak absolut. Ini jarak berdasarkan dua titik atau dua daerah yang harus menggunakan satuan. Misalnya titik A sampai titik B jaraknya 500 meter atau jaraknya 50 km. Nah, ini sudah diukur dan sudah pasti tetap tidak mungkin berubah. Jarak Surabaya dengan Gresik misalnya, jaraknya berapa itu? Kalau misalnya satuannya kilometer, nah itu tidak akan mengalami perubahan. Tetapi kalau itu relatif bisa mengalami perubahan. Saya ambil contoh, misal jarak Surabaya ke Sidoarjo. Kira-kira apakah sama jarak Surabaya Sidoarjo dengan kita menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, atau menggunakan sepeda kayu, atau menggunakan jalan kaki? Apakah waktu yang ditempuh sama? Saya yakin berbeda, walaupun jaraknya sama, misalnya 30 km. Tapi karena yang satu mungkin lebih cepat, yang satu jalan kaki lebih lambat, jadi waktunya beda-beda. Begitu juga biayanya yang dikeluarkan. Oh, ini ada yang naik Grab. Ya, intinya naik jasa online itu loh. Nah, naik jasa online ini beda yang satu pakai sepeda motor, yang satu pakai mobil, pasti biayanya juga akan beda. Begitu juga dengan rute. Kalau kalian sering melihat Google Map, kadangkala dari satu tempat ke tempat lain, rute yang ditawarkan oleh Google Map itu bisa lebih dari satu. Mungkin 2 atau 3, tergantung kita mau pilih yang mana yang kita suka. Oh, daerah ini jaraknya lebih dekat tapi macet misalnya. Jadi intinya relatif ini bisa mengalami perubahan terus-menerus, tidak bisa sama. Kemudian yang berikutnya adalah konsep keterjangkauan. Perhatikan gambar ini. Keterjangkauan. Keterjangkauan berkaitan dengan akses suatu tempat itu mudah atau sukar. Coba lihat, ini jalannya rusak seperti itu. Ya mungkin jaraknya dekat, mungkin jarak dari satu tempat ke tempat lain dekat. Tapi dengan jalan yang rusak seperti ini membuat orang mungkin untuk mendatangi suatu tempat jadi malas. Karena ngapain saya ke tempat itu loh jalanannya nggak bagus. Jalanannya rusak, itu bisa rusak motor atau mobil kita kalau lewat sana. Sehingga akhirnya akses menuju daerah tersebut juga menjadi susah. Tapi beda kalau misalnya jaraknya jauh. Walaupun jaraknya jauh, tapi ternyata ada jalan tol atau jalan misalnya kereta apinya banyak, bukan banyak sih, tapi aksesnya mudah. Dulu cuma akses ada satu kereta api, sekarang ada 2 trek, jadi pengangkutannya lebih banyak walaupun dia itu jaraknya lebih jauh. Maka daerah itu akan lebih mudah dijangkau walaupun jaraknya lebih jauh, misalnya antara daerah A, B. Sementara yang B ini walaupun jaraknya lebih dekat, tapi karena jalanannya rusak atau mungkin ada jembatan penghubung, tetapi ternyata jembatannya itu rusak. Sehingga akhirnya orang harus bergerak memutar. Nah, yang sebelumnya mudah dijangkau jadi susah dijangkau. Nah, sehingga kalau susah dijangkau mungkin pengiriman barang itu juga akan lebih lama, misalnya seperti itu. Makanya sekarang ini di berbagai daerah di Indonesia itu banyak sekali dibangun infrastruktur yang berupa jalan supaya daerah-daerah yang sebelumnya susah untuk diakses atau dijangkau itu menjadi lebih mudah. Kemudian berikutnya adalah pola. Pola ini pada intinya berkaitan dengan bentuk dari suatu fenomena alam atau fenomena geosfer yang ada di bumi yang itu memiliki ciri khas. Misal nih, saya ambil contoh pola aliran sungai. Setiap pola aliran sungai ini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oh, kalau di daerah dataran rendah itu pola alirannya dendritik, pasti daerah itu batuannya homogen sehingga aliran sungainya itu bisa
kemana-mana dan itu lebih mudah. Oh, ini kok ada bentuk aliran sungainya itu menjauhi pusatnya. Jelas yang namanya air kalau menjauhi pusatnya, berarti ini tengahnya pasti gunung atau puncak, terus airnya turun ke bawah sehingga terbentuk seperti ini. Nah, ini membentuk pola kas seperti itu. Atau misalnya pola persebaran penduduk, itu juga, oh ternyata daerah Jawa itu sangat padat sekali dibandingkan daerah yang lain. Ini juga bisa dilihat. Oh, daerah Papua ini ternyata penduduknya sedikit sekali, sehingga mungkin pembangunannya kurang begitu pesat karena jumlah penduduknya sedikit. Ini juga bisa kita lihat dari peta persebaran penduduk ini, bagaimana pola kepadatan penduduk di setiap daerah. Oh, gara-gara di tanah Jawa ini semua atau banyak penduduknya yang mengumpul di kawasan Jawa, akhirnya pembangunannya juga sebagian besar ada di Jawa dibandingkan wilayah yang lain. Dan berikutnya adalah konsep morfologi. Nah, konsep morfologi itu intinya adalah bagaimana bentuk permukaan bumi itu dipengaruhi oleh proses yang berasal dari dalam maupun dari luar bumi. Dari dalam ini namanya proses endogen, sementara dari luar itu namanya proses eksogen. Nah, biasanya kalau yang dari dalam itu sifatnya membentuk suatu permukaan bumi, tapi kalau itu eksogen sifatnya dianggap merusak. Saya ambil contoh di sini, ini adalah contoh patahan dan ini contoh lipatan. Jadi bentuk muka bumi. Nah, contoh yang lain misalnya adanya relief daratan dan relief lautan. Yang namanya bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda, ini juga pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang hidup di sana. Saya ambil contoh misalnya kalau ini proses eksogen, adanya pengendapan. Pengendapan di sini akhirnya nanti akan terbentuk pulau-pulau di tengah sungai misalnya. Mungkin ini malah digunakan untuk aktivitas masyarakat atau di sepanjang daerah ini biasanya akan sering terkena banjir. Nah, ini berdampak misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi konsep nilai guna. Nah, pada intinya adalah suatu konsep di mana setiap wilayah itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Pada suatu ketika, misalnya di sini adalah tempat wisata Madakaripura. Bagi masyarakat sekitar, mungkin penduduk sekitar awalnya tidak akan melihat bahwa ini memiliki nilai guna. Itu dianggap suatu fenomena alam yang biasa saja. Tapi begitu ini mungkin jadi viral dan akhirnya orang tertarik untuk mendatangi tempat itu, akhirnya masyarakat di desa atau di daerah itu baru menyadari bahwa air terjun, ya ini kayak air terjun Madakaripura ini yang dulunya cuma dianggap hal yang biasa, ternyata memiliki nilai guna yang tinggi, mampu menjadi pemasukan karena banyak penduduk dari luar yang ingin datang untuk melihat pemandangan alam air terjun di Madakaripura ini. Nah, ini contoh nilai guna, karena setiap tempat memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki kegunaan atau potensi yang berbeda-beda, yang itu bisa bisa menarik minat orang dari daerah lain untuk melihatnya. Kemudian ada lagi konsep diferensiasi area. Diferensiasi area ini, contoh paling gampang adalah perbedaan antara desa dengan kota. Nah, perbedaan di sini itu bisa macam-macam. Mulai dilihat dari penggunaan lahan, kemudian juga kondisi masyarakatnya, sifat karakteristik masyarakatnya itu pasti berbeda. Oh, kalau masyarakat di kota cenderung lebih heterogen, cenderung lebih individualis,
cenderung lebih materialistis, sementara masyarakat di desa itu cenderung lebih lebih rukun satu dengan yang lain, mengenal satu dengan yang lain, hubungan antar masyarakatnya itu baik, sebagian besar lahan digunakan untuk area pertanian. Nah, ini contoh dua tempat yang memiliki beda. Atau misal contoh lain, sekedar bahasa yang digunakan. Kebetulan kemarin saya melihat ada misalnya karakteristik masyarakat antara di Jakarta dengan di Jawa. Dilihat dari penggunaan bahasa. Oh, orang di Jawa bahasanya medok sekali. Di Jakarta tidak, misalnya. Ini sudah menunjukkan perbedaan tempat dilihat dari penggunaan bahasa yang berbeda tadi. Nah, kemudian diikuti konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi di sini maksudnya adalah hubungan antara dua wilayah yang itu tidak sekedar berhubungan tetapi saling ketergantungan. Saya ambil contoh misalnya tadi desa dia sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian. Nah, otomatis pada saat sudah panen, dia akan menjual barangnya. Menjual barang kemana? Ya, ke kota misalnya. Karena kota itu sebagian besar lahannya digunakan untuk tempat ekonomi, tempat usaha. Jadi mereka pasti butuh bahan pangan. Nah, sebaliknya, orang-orang desa, dia juga membutuhkan misalnya barang-barang dari kota. Atau sebaliknya, orang-orang desa dia mencari pekerjaan di kota, misalnya karena kan pekerjaannya cenderung lebih variatif, pekerjaannya cenderung lebih banyak dengan gaji yang lebih baik. Nah, ini mengakibatkan adanya interaksi antara dua wilayah yang berbeda. Kemudian, apakah ini berarti kelanjutan dari diferensiasi area? Ya, pasti namanya dua daerah yang berbeda pasti akan terjadi hubungan. Dan yang terakhir berikutnya adalah aglomerasi. Aglomerasi ini apa sih? Pada intinya aglomerasi ini adalah pengelompokan penduduk. Bukan hanya penduduk tapi aktivitas penduduk. Tapi pengelompokan di sini itu terjadi karena kalau mereka melakukan aktivitas dalam satu kelompok yang sama itu bisa mendatangkan keuntungan dan otomatis mereka pasti memiliki kesamaan tertentu. Contoh, misalnya di sini adanya pemukiman elit. Yang namanya pemukiman elit, mereka pasti berasal dari status sosial yang sama. Cara berpikir mereka juga pasti sama. Mungkin kalau yang satu membahas tentang iPhone, yang lainnya mungkin akan langsung paham karena memang mereka ada di dalam suatu lingkaran kehidupan yang sama, di mana hal-hal itu adalah hal yang umum. Misalnya, jadi karena pemukiman elit berasal dari masyarakat dengan status sosial dan tingkat pendidikan atau karakteristik masyarakat yang sama. Sebaliknya, kalau masyarakatnya itu daerah pemukiman kumuh, berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama ke bawah. Mereka akan memiliki ciri-ciri yang sama juga. Oh, mungkin tingkat pendapatannya hanya sekian, tingkat pendidikannya juga mungkin rendah, kemudian juga masyarakatnya tidak terlalu aware tidak terlalu menyadari akan kebersihan, sanitasi atau apapun itu, sehingga ya itu menciptakan suatu ciri khas. Contoh yang lain misalnya ini industri berkumpul jadi satu. Misalnya kalau di Surabaya itu ada kawasan industri Rungkut. Ini juga dikumpulkan jadi satu karena memang ada satu keuntungan kalau mereka itu membuat pabrik-pabrik di dalam kompleks kawasan industri ini yang itu sudah diberikan manfaat dari pemerintah misalnya. Atau contoh yang lain kesamaan di sini misalnya berdasarkan kesamaan etnis.
Kalau di Jakarta ada yang namanya Kampung Ambon, kemudian ada Kampung Melayu, berarti dasarnya dulu, atau mungkin kalau ada lagi Kampung Arab, Kampung Pecinan. Dulu itu berarti dalam satu kampung itu hanya berisi orang-orang dari satu etnis yang sama. Ya, namanya kalau kita berinteraksi dengan etnis atau suku atau ya golongan yang sama, otomatis akan lebih mudah, akan lebih lancar dibandingkan kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Ini juga dilihat dari etnis. Bisa jadi ada pemusatan penduduk yang itu sama berdasarkan jenis pekerjaan. Mungkin itu kompleks pemukiman tentara, kompleks pemukiman polisi, atau kompleks pemukiman guru, kompleks pemukiman khusus dosen, itu ada. Oh, jadi kalau orang-orang yang tinggal itu sama dosen, ya mereka sudah memahami apa ya latar belakangnya. Oh, kalau dosen tuh kerjaannya kayak gini, 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 gini. Itu seperti itu. Jadi ada keuntungan tertentu kalau kita tinggal dalam satu tempat yang memiliki latar belakang atau kesamaan tertentu dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan ini pada intinya adalah suatu hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain yang itu mengakibatkan terjadinya sebab akibat. Contoh paling gampang ini, orang-orang tuh buang sampah sembarangan di kota itu, di daerah itu. Jadi kalau sampahnya kemudian menutupi saluran pembuangan air dan pada waktu hujan itu banjir, ya jangan disalahkan karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah justru dari mereka sendiri yang buang sampah sembarangan. Ya harusnya nggak boleh buang sampah itu di sungai. Ini contoh sederhana bagaimana di dalam satu ruang atau satu wilayah ternyata kalau pada saat terjadi fenomena banjir, ternyata perilaku masyarakatnya juga banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya harap kalian jelas, paham, dan saya akhiri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.